Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semuanya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan karena kita sangat dikasihi Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita mengerti bagaimana hati Tuhan tentang kita. Begitu Dia sangat peduli kepada kita, sama seperti kita kepada anak-anak kita. Jadi bagaimanapun jahatnya orang tua, pasti kepada anaknya, pasti dia sangat mengasihinya. Jadi Bapak Saudaraku, di pada pagi hari ini juga kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun dan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia, Engkau begitu peduli kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dan di pada pagi hari ini Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau juga campur tangan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kami diombang-ambingkan dunia ini Tuhan, dipengaruhi lingkungan tetangga kami dan sebagainya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berbalik kepada firman-Mu, kami kuat, kami mengerti jalan-jalan-Mu, dan kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada Roh Tuhan. Roh Tuhan bekerja dalam roh kita ini, sehingga Dia bergejolak, berapi-api, sehingga itu kita lontarkan, sehingga itu kita bisa membagi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita saling mengingatkan kebenaran firman Tuhan untuk masa depan kita. Kadang Bapak Saudaraku, kita lupa akan kemana arah tujuan kita, karena sibuknya kita hidup di dalam dunia ini untuk mencari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita memperberapakan firman Tuhan, tapi kita utamakan nomor satu firman Tuhan, supaya kita dalam kehidupan kita tetap dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan kebahagiaan dalam keluarga kita. Jadi mari kita buka Alkitab kita, di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan Kolose 3 mulai dari ayat 18. Judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak kita saat ini egois. Banyak saat ini kita mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak mengerti bagaimana seluk-beluk rumah tangga, sehingga kita banyak salah paham, salah langkah, salah tingkah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, ada Roh Tuhan yang mengajari kita, ada Roh Tuhan memberi hikmat kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita buka Alkitab kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang mengajari, menuntun, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa menikmati pemberian Tuhan, kita bisa menyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa hidup
rukun dan bahagia beserta istri anak-anak kita. Jadi ini Bapak Saudaraku, ada roh Tuhan menyertai kita. Mari kita baca Alkitab kita, Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi di sini katanya kepada kita, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang sering kita egois, sering kita mementingkan diri sendiri. Jadi sering kita menganggap diri kita ini adalah milik kita. Sering kita menganggap diri kita ini kita yang berhak, kita yang berkuasa, sehingga dalam rumah tangga sering ada percekcokan, ada perpecahan, ada salah paham, ada salah pengertian, sehingga si suami menyenangkan diri keluar. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sampai berpikir sampai sejauh itu Bapak Saudaraku, sehingga kita menganggap bapak suamiku ini tidak lagi sayang kepadaku. Kenapa kita mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena kita kurang tanggap. Karena sering kita berpikir dengan diri kita, sering kita egois, tidak kita peduli teman kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita ada di dalam Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam hati kita, sehingga roh Tuhan itu akan membukakan jalan-jalan bagaimana sebetulnya kita sebagai istri. Jadi kita lihat Bapak Saudaraku, sering kejadian rumah tangga menjadi percekcokan. Karena apa? Karena nggak mengerti dia bagaimana sifat-sifat si suami. Sering istri ini mementingkan diri sendiri, maunya seperti ini, maunya seperti ini, begini suami itu. Jadi itulah membuat kesalahpahaman, itulah membuat jadi percekcokan, itulah membuat menjadi rumah tangga renggang. Kenapa? Karena tidak saling diskusi, membukakan kekurangan kelemahan masing-masing, sehingga menutupi kekurangan, menutupi kelebihan, sehingga inilah menjadi aib di dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah perlunya kita membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja untuk menyatakan bagaimana diri kita dan bagaimana juga kelemahan-kelemahan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, itulah membuat kita sering itu cekcok. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita diciptakan untuk menjadi keluarga suami istri. Jadi Bapak Saudaraku, sering kita melihat kita merasa kejam. Kita merasa kejam suaminya pergi nyeleweng atau memperkosa anak orang lain. Padahal tahu bahwa memperkosa anak orang lain itu bahkan itu membahayakan untuk si suami, bahkan juga membahayakan kepada keluarga, aib. Tapi itu karena tidak mengerti bagaimana juga si istri, sehingga itu menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu kembali kepada kita, bagaimana kita menyikapinya. Kita pasti jika suami itu pergi keluar, berarti itu adalah kekurangan istri. Berarti istrinya kurang tanggap bagaimana suaminya, kurang mengerti bagaimana suaminya, kurang memperhatikan suaminya. Jadi itulah sering kejadian rumah tangga, sehingga ada percekcokan, bahkan ada perceraian. Sehingga kita tanya bagaimana, kenapa kamu cerai, kita tanya kepada suami, dia mengatakan tidak ada kecocokan. Kenapa dia tidak ada kecocokan? Karena kurang terbuka hatinya, tidak saling membukakan rahasia, tapi saling menutupi satu dan lain kelemahan-kelemahannya. Jadi Bapak Saudaraku semuanya, jika kita diskusikan kelemahan-kelemahan kita, jika kita diskusikan kekurangan kita atau kelebihan kita, itu semuanya ada solusi yang terbaik. Karena semua masalah jika kita diskusikan, semuanya itu ada jalan keluar. Tapi banyak saat ini kita lihat tidak mau terbuka, tidak mau berterus terang, tidak mau diskusikan bagaimana sebetulnya
jalan keluarnya, sehingga membuat kebenaran diri sendiri, sehingga akhirnya menjadi tidak ada kecocokan. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, kuncinya jika kita mau merendahkan diri datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai kita, membimbing kita. Roh Tuhan akan bekerja di dalam diri kita, sehingga kita bisa membenahi bagaimana jalan keluar di rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita itu akor, cocok, dan betul-betul setia, saling menghargai satu dan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tadi judulnya adalah kita melihat bagaimana istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi bukan tunduk sebagai dunia. Jangan, ini katanya tadi tunduk di dalam Tuhan, bukan tunduk di dalam dunia. Baik, kita sering juga istri-istri tunduk di dalam dunia, walaupun suaminya tenggen-tenggen, walaupun suaminya main judi, walaupun istrinya main perempuan, istrinya tak bisa berbuat apa-apa, dia tunduk saja. Jadi itu bukan kebenaran. Jadi sini tadi ceritanya adalah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berjalan di dalam Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja, Roh Tuhan akan mengajar kita, Roh Tuhan akan membimbing kita bagaimana kita hidup beserta teman dekat kita. Jadi jika kita berpikir dengan pikiran kita, jika kita berpikir dengan rasio kita, itu tidak akan ada titik temunya. Kenapa? Karena tentu beda tuntunan daging dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi di sini kita ceritakan adalah tuntunan dengan Roh Kudus di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini semuanya akhirnya kita akan mendapat titik temu dan kita bisa menerima bagaimana adanya suami kita. Jadi jika kita tidak kembali kepada Tuhan, tentu kita ingin kita sama seperti kita. Kita maunya suami kita tunduk, maunya suami kita begini, maunya suami kita begitu, dan itu tuntutan kita. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah benar yang kita lakukan. Kenapa? Karena dengan akal kita, dengan kedagingan kita, kita merasa itu sudah benar. Tapi jika kita di dalam kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menyertai kita bagaimana sebetulnya mengatasi suami, supaya suami betul-betul tetap dalam Tuhan dan bisa membahagiakan rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, baik di sini juga ayat 19 mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi sini juga kami kepada semua suami-suami. Jadi kenapa banyak percekcokan dalam keluarga? Kenapa banyak keluarga cerai pisah dengan keluarga? Karena dunia, bahkan juga pikiran manusia tidak sama seperti pikiran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan satu dua menjadi satu, dan tidak bisa dipisahkan kecuali Tuhan yang memanggil. Itu janji-janji kita ketika kita diberkati. Tapi kenapa banyak kita melihat kawin cerai? Karena itu tidak di dalam Tuhan. Jika dia di dalam Tuhan, tentu ada Roh Tuhan membimbing, menyertai, menuntun, menopang keluarga. Jadi ini semua saudaraku yang kita ceritakan ini adalah di dalam Tuhan. Jika kita di dalam Tuhan, tentu firman Tuhan tadi mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, istri itu harus kita kasihi, harus kita sayangi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, istri itu harus kita buat menjadi teman dalam hidup kita.
Jangan kita menganggap istri itu sebagai pembantu. Jangan kita menganggap istri itu hanya melepaskan dahaga kita, tapi kita saling menutupi, saling mengasihi, saling menopang satu dengan lain. Jadi manusia tidaklah ada sempurna, apalagi dua menjadi satu. Tidaklah bisa itu sempurna. Jika kita hidup dalam Tuhan, kita bisa saling mengerti, saling paham. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan menuntun, membimbing kita. Kenapa istri sering menyeleweng keluar? Karena kita melihat tidak ada kepuasan dalam rumah tangga. Suami tidak memperhatikan istrinya bagaimana sebetulnya selayaknya menjadi istri. Bahkan ada kekerasan dan sebagainya. Kita melihat di dalam rumah tangga banyak suami-suami tidak memperhatikan bagaimana capeknya istri mengurus anak dan rumah tangga, tapi suami pergi ke kedai tua dan pergi melakukan kepuasan-kepuasan diri sendiri di luar sana, sehingga dia tidak hiraukan bagaimana istri di rumah, sehingga ada istri pergi keluar. Jadi itu semuanya, saudaraku, kenapa terjadi? Karena itu tidak ada saling terbuka, saling diskusi tentang kehidupan dalam dunia ini. Semuanya egois, mementingkan diri sendiri, mencari kepuasan sendiri, mencari kesenangan sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan untuk saling menutupi, saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, sehingga kita itu sepikir, sependapat di dalam Tuhan. Karena jika kita sepikir, sependapat dalam Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana kita menjadi suami, bagaimana kita juga menjadi istri. Tapi jika kita tidak dalam Tuhan, seringkali kita egois, seringkali kita ini menganggap istri kita rendah, menganggap kita ini sebagai tuan, kita ini sebagai raja, sehingga kita mengatur, memerintah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini, kita harus saling mengerti dan harus kita saling terbuka, dan kita harus juga saling menghargai. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tentu terus kita sampai tua kita hidup bahagia. Kenapa? Karena kita tidak bongkar-bongkar itu aib istri. Kita tidak bongkar-bongkar itu aib orang suami kita. Jadi ini membuat kita bisa bersahati. Jadi banyak sekali kita seringkali kita melihat kekurangan istri, melihat kekurangan suami. Jadi itulah membuat kita menjadi tawar hati, sehingga kita tidak saling mengasihi, saling menopang, saling peduli, saling mengampuni. Kenapa? Karena kita melihat kekurangan teman kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menerima bagaimana adanya Dia. Jadi Dia juga menerima bagaimana adanya kita. Tapi kita berdoa bersama-sama, bergandengan tangan, sehingga kita bisa menutupi kekurangan, menutupi kelebihannya. Jadi jika kita tidak mau bergandengan tangan, pasti ada celah setan masuk ke dalam rumah tangga. Disitulah setan mempecah belahkan supaya rumah tangga ini menuduh satu dan lain, sehingga ada kececoan, sehingga ada pertengkaran, sehingga ada perceraian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini adalah indah jika kita hidup bersama Tuhan. Kenapa? Karena kita disuruh Tuhan bergandengan tangan untuk memuji, memuliakan namanya. Jadi ini semuanya tidak seberapa orang Kristen menempatkan sedemikian rupa, sehingga banyak juga orang Kristen pada saat ini kawin cerai. Kenapa? Karena dia tidak memegang janji
kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan firman kebenaran. Dia tidak mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ajarkan kita itu menjadi hati lemah lembut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus diam di dalam roh kita, sudah dimateraikan dengan roh kita, sehingga kita ini seakan-akan kita ini orang bodoh, seakan-akan kita ini tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena kita diajari, kita penuh dengan kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita sudah menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita itu sabar. Kita itu tidak spontan, tidak gampang emosi. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan mengajari kita, sehingga kita tidak akan gampang lepret, tidak gampang spontan, tapi kita pikirkan terlebih dahulu, tapi kita dengarkan terlebih dahulu, tapi kita melihat terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Tuhan, jika sudah penuh dengan Roh Kudus, tentu ada dalam tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap istri kita itu adalah pembantu, tapi harus kita menganggap istri kita itu adalah teman akrab kita, sehingga kita mengasihi dia, menyayangi dia, memperhatikan dia. Jangan pernah kita egois tentang istri kita. Kita menganggap kita ini, jika seperti makan tadi, jika kita sudah kenyang, kita tinggalkan dia. Jadi kita harus memperhatikan dia. Jika kita sudah memang kenyang, kita memperhatikan istri kita supaya jika dia juga kenyang. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Jadi itu sering yang kejadian dalam rumah tangga, sehingga istri pergi keluar. Kenapa? Karena suaminya tidak memperhatikan istri. Jadi kasihilah istrimu. Jadi sini sering kita suami-suami tidak sampai ke situ untuk kita pikirkan. Tidak kita pikirkan sekecil itu. Sekecil masalah itu bisa menjadi meluap, menjadi besar. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan istri. Makanya sini tadi kita, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi bukan hanya kasar itu kita tumbuk, kita tompari, kita tunjangi. Bukan hanya ke kasar itu, tapi hal-hal yang sensitif pun itu kita harus memperhatikannya. Karena itu bisa membesar. Walaupun mungkin itu menganggap kita sepele, tapi itu membuat bisa jadi rumah tangga pecah. Jadi rumah tangga tidak saling mengasihi, saling peduli. Kenapa? Karena seringkali hidup ini tidak mengerti hal-hal yang sekecil itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita buka hati kita kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita bisa rumah tangga kita utuh, bisa kita menerima dia bagaimana adanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dipersatukan bukan untuk menjadi bumerang. Kita dipersatukan bukan kita itu menjadi cari masalah, tapi kita dipersatukan itu untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengisi satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kekurangan kita itu kita mengerti, kita surahkan kepada istri kita, sehingga istri kita juga menutupi kekurangan kita itu. Jika siswa istri juga mencurahkan kekurangan si istri, pasti juga suami menutupi
kekurangan si istri. Jadi harus kita saling menopang. Jadi jangan kita besar-besarkan kekurangan istri, jangan kita besarkan kekurangan suami. Jadi itulah sering membuat rumah tangga pecah. Makanya ada orang dunia mengatakan, kenapa engkau cerai? Karena dia mengatakan tidak ada kecocokan. Kenapa? Karena kecocokan itu adalah seturut dengan kehendaknya masing-masing. Jadi Bapa Surgaku, dua menjadi satu tidaklah bisa menjadi seperti kehendak kita. Karena kita lihat tentang diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur tubuh kita sendiri, tidak bisa seperti kehendak kita sendiri, tapi semuanya itu berjalan seturut kehendak Tuhan. Di mana kita melihat seperti rambut kita ini, jika tidak 3 bulan sekali kita pangkas, dia akan memanjang terus. Bahkan kita biarkan mungkin dia panjang terus. Seharusnya kehendak kita terus seperti ini aja, itu kehendak kita. Tapi ternyata rambut kita saja tidak bisa seperti hati kita, dia bahkan terkulai dan macam-macam dan sebagainya, dan harus kita atur, harus kita pangkas, harus kita bersihkan. Itu berarti kita nggak bisa rambut kita, diri kita seperti hati kita, seperti kuku kita ini, dia bisa akan memanjang dan dia akan banyak menyimpan kuman jika kita tidak bersihkan. Nah, jadi sebetulnya hati kita janganlah dipandang segini aja dia, supaya tidak menjadi urusan. Ternyata kita harus juga merawat dia supaya kuku kita ini bersih dan betul-betul kita bisa bekerja sama. Jadi tubuh kita saja kita tidak bisa seperti hati kita, tapi tubuh kita juga harus kita saling memperhatikan satu dan lain. Jadi Bapak Suraku, itulah artinya hidup. Tubuh kita ini saja banyak ring-ring, banyak anggota, tapi saling memperhatikan satu dengan lain. Tangan memperhatikan hidung, jika ada udelnya dalam dia akan bersihkan. Jadi tangan ini tidak tinggal diam. Jadi mungkin ada meleleh hidungnya, dari hidungnya, tangan ini tidak tinggal diam, mata ini tidak tinggal diam. Nah, jadi semuanya bekerja. Tangan ambil tisu, dia akan lap hidungnya. Nah, jadi semuanya bekerja sama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah ciptaan Tuhan. Jadi kita juga menjadi suami istri harus kita bekerja sama. Jangan kita mentang-mentang suami nggak bisa mencuci piring. Jangan kita mentang-mentang suami nggak lagi menyapu rumah. Jangan mentang-mentang kita suami tidak lagi mau masak, menyayur dan sebagainya. Jadi itu semuanya saling menutupi, saling mengasihi, saling peduli, supaya rumah tangga kita utuh. Kenapa? Jika suami istri kita ada pekerjaan yang lain, kita bisa mengerjakan pekerjaan istri. Jadi saling menopang, saling mengasihi, saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi banyak kali kita suami-suami, jika pekerjaan itu pekerjaan istri, kita tidak mau campur tangan. Jika masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah kotor, kita tidak mau menyapunya. Bahkan juga ada kain yang sudah kotor, kita tidak mau lagi menyucikannya. Ada juga piring yang kotor, kita tidak mau menyucinya. Itu tugas istri. Kita mengatakan kita pergi ke kedai kopi, kita bercanda ria, meriah-riah di kedai kopi, tapi kita tinggalkan istri kita di rumah. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dia kerjakan. Kita tidak peduli pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi itulah sering kita itu egois. Kita itu hanya menyenangkan diri kita sendiri, tidak kita menanggapi bagaimana capeknya sebagai istri, bagaimana dia mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus segala, bahkan mengurus kita juga. Jadi itu sering kejadian di rumah tangga, sehingga istri itu tidak lagi mengasihi suaminya, sehingga lagi tidak peduli tentang suaminya. Sering istri itu tidak peduli lagi bagaimana tentang rumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita tanggap. Ini persoalan kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Karena sering kita itu menganggap sepele, itu kan tugasmu, itu kan urusan saya. Itu sering kita mengatakan sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup ini harus saling memperhatikan satu dengan lain. Gak bisa kita mempertahankan harga diri kita. Aku sebagai suami, aku kepala rumah tangga. Jangan sekali-kali kita berpikir seperti itu jika memang kita ingin utuh
saling mengasihi, saling menopang, bahkan kita ingin betul-betul rumah tangga kita rukun dan bahagia. Jika kita membiarkan istri kita di rumah, tentu hati istri itu tidak ada lagi kebahagiaan, sehingga dia akan renggang kepada kita, sehingga dia akan menjauh kepada kita, sehingga kita mempersalahkan istri, padahal karena kita tidak mengasihi dia, tidak mempedulikan dia, tidak mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita dituntun Roh Kudus, kita dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, kita akan mengasihi istri kita sebagai bagaimana tentang diri kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini jarang didapatkan oleh dunia, bahkan di gereja pun tidak dibukakan bagaimana seluk-beluk, bagaimana rumah tangga. Sering rumah tangga mengurus rumah tangga sendiri, tidak mau membukakan rahasia-rahasia bagaimana hidup rumah tangga, karena menganggap rumah tangga itu adalah urusan pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa firman Tuhan mengatakan kasihilah istrimu? Di sini tadi katakannya kepada kita tadi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar terhadap dia. Jadi kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Supaya kita itu merasakan bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kenapa sering anak-anak kita melawan orang tua? Kenapa sering anak-anak kita tidak mau mendengarkan kita? Karena kita juga tidak menjadi contoh di rumah. Kita suami istri tidak menjadi contoh, tidak menjadi berkat. Coba kita tunjukkan kasih Tuhan itu kepada kita. Coba kita mengikuti seturut dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita takut akan Tuhan, bukan takut kepada kita, tapi takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa hanya melihat hanya berapa jam di rumah, tapi dia lebih banyak bergaul di luar mata, di jauh dari mata kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak bisa memantau anak kita sepenuhnya. Jika kita hidup dalam Tuhan, kita serahkan dalam Tuhan, kita tetap dipantau Tuhan. Dimanapun anak kita berada, dia tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena kita menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita mengerti bagaimana sebetulnya beluk rumah tangga. Banyak rumah tangga hancur karena anak-anak. Karena anak-anak mencari kepuasan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri. Kenapa? Karena di rumah tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepuasan di rumah. Sehingga anak-anak kita pergi keluar untuk mencari kepuasan. Jadi Bapak Saudaraku, itu kita yang menentukannya. Bagaimana sebetulnya anak-anak kita. Jadi kita harus memperhatikan sekecil apapun tentang anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak terpengaruh oleh situasi dunia ini, tidak terpengaruh oleh teman-temannya, tapi dia melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga apapun pancingan-pancingan di luar sana, dia ingat Tuhan, sehingga apapun tawaran-tawaran di dunia, bahkan ada apapun yang di luar sana untuk memikat dia, tapi tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak gampang, harus kita praktek. Bukakan kita itu menjadi contoh, bagaimana kita menjadi contoh menjadi suami istri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sekali-kali kita melihat anak kita berantem. Jika anak-anak kita melihat kita berantem, dia terus di otak dia itu bergejolak, sehingga fisik dia rusak, mental dia rusak. Jadi sering kita itu menganggap sepele di mana kita cekcok dalam rumah tangga. Jadi itu menjadi cermin, itu sering tangkap, karena setan itu begitu licik. Perkara-perkara yang buruk itu lebih gampang ditangkap anak-anak kita ketimbang
yang dia kita ajarkan itu yang baik-baik, tapi yang lebih gampang dia menanggap yang buruk-buruk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini kita yang mengajarkannya. Jadi jika memang anak kita itu mau, kita itu bisa kita seturut dengan kehendak kita, itu kita harus kembali kepada firman kebenaran. Jadi jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, kita tidak bisa mengawasi dia 24 jam. Itu tidak akan bisa. Tapi jika kita bawa ke dalam Tuhan, dia akan dipantau dengan roh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ada roh Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Saudaraku, jangan sekali-kali kita mengancam. Seringkali kita mengancam anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu takut. Sehingga dia takut, bukannya dia menghargai, tapi dia takut. Dia menganggap kita itu seperti sapam. Jadi jangan kita sekali-kali mengasari anak-anak kita sedemikian rupa, tapi marilah rangkul anak-anak kita supaya anak-anak kita itu mendapatkan kasih sayang, sehingga dia dekat kepada kita, sehingga kita apa yang kita sampaikan dia dengarkan. Jadi banyak saat ini anak-anak tidak mau mendengarkan orang tua karena kita mengajari dia sedemikian rupa tanpa kita sadari dengan suami istri kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita itu harus menjadi contoh. Jangan kita mengatakan, hai anakku pergi kamu ke gereja, tapi kita tidak bergereja. Hai anakku jangan kamu merokok, tapi kita juga merokok. Jadi kita itu harus menjadi contoh, kita itu harus menjadi gambar, kita itu harus menjadi panutan. Jadi itu tidak gampang. Jika kita tidak di dalam Tuhan, itu tidak gampang. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita, terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, bukalah firman kebenaran dan lakukan taat dan setia, supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sebetulnya hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hai Bapak-bapak, hai Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Jadi ini sering yang kita lakukan, sering kita rotan dia, sering kita ancam dia, sering kita pukuli dia. Jadi jika kita melawat orang anak kita seperti itu dengan kekerasan, tentu tidak ada kasih itu, sehingga dia tidak lagi tertanam kasih sayang kepada kita, sehingga ketika kita sakit dia biarkan kita. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan kasih sayang itu, tidak kita tanamkan kepeduli kepada dia. Jadi Bapak Saudaraku, sering kita karena hidup dalam dunia ini, karena goncangan keuangan kita, sering kita itu jauh daripada anak-anak kita, sering kita lupa kedekatan kepada anak kita, sering kita tidak merangkul anak kita cukup kita mengasih nafkahnya, belanja dan jajannya. Itu yang sering kita perhatikan, tapi kita tidak memperhatikan kasih sayang kepada anak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sering kita membentak anak-anak kita. Jika dia tidak mau makan, kita bentak dia. Jika dia tidak mau tidur, kita bentak dia. Jika dia tidak mau belajar, kita bentak dia. Jika dia berbuat salah, kita bentak-bentak dia, sehingga dia itu tidak merasakan kasih sayang. Tapi yang ada dalam hatinya adalah akar pahit. Dia itu akan menumpuk, sehingga dia menjadi keras, sehingga orang tua itu sering menganggap anak ini, kenapa anak ini, anak siapa yang turut tirunya nih, yang sering mengatakan orang tua begitu. Kenapa? Karena kita tanpa menyadari kita menimbun timbunan di dalam hatinya, sehingga anak itu menjadi keras, membandel, dan apapun yang kita katakan dia tidak mau mengikuti lagi, karena sudah membeku batu di dalam hatinya. Bagaimana yang kita tanam selama ini satu persatu sehingga menumpuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita menyesali
perbuatan-perbuatan kita tanpa kita sadari. Jadi marilah kita bimbing keluarga kita kembali ke dalam Tuhan. Karena jika kita bimbing keluarga kita dalam Tuhan, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu, sehingga kita bisa mengasihi istri, anak-anak, suami kita. Jadi ini Bapak Saudaraku, hanya di dalam Tuhan bisa kita mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kepuasan. Hanya dalam Tuhanlah kita bisa hidup rukun dan bahagia. Jika kita di luar Tuhan, kita membuat diri kita sendiri, kita mementingkan diri kita sendiri, kita mencari kepuasan sendiri-sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga banyak saat ini anak-anak bebas, tidak lagi mendengarkan apa nasihat-nasihat orang tua. Jadi inilah pengaruh-pengaruh lingkungan, inilah pengaruh-pengaruh zaman saat ini. Apalagi saat ini Bapak Saudara,